Dari kasus ini, diketahui adanya perintah dari atasan ke bawahan yang dijelaskan adanya pemufakatan jahat ini dapat terjadi, yang dimana dalam kasus ini ialah penyebaran narkotika. Mengacu ke pasal 114 dan 112 yang disebutkan tadi. Bisakah diterangkan kepada pemeriksaan ini di mana letak permufakatan jahatnya? Nah, bisa silakan. Iya. Permufakatan jahat kalau kita lihat 132 yang mulia itu menjadi perluasan ya, perluasan pertanggungjawaban pidana. Karena katakanlah 132 ini terminologi atau frasa yang dipakai adalah permufakatan jahat sama dengan 88 KUHP yang lama gitu ya. KUHP 146. Nah, oleh karena itu memang kalau kita bicara apa yang dimaknai sebagai permufakatan jahat, kita akan mengatakan satu, dia adalah nazakalak delemi, penyertaan mutlak perlu. Ketika ada dua orang bersepakat ya untuk melakukan satu tindak pidana, maka dikatakan sudah merupakan satu bentuk permufakatan jahat. Bahasa sederhana atau bahasa awam barangkali orang baru berencana saja gitu ya. Berencana tetapi tidak bisa sendiri karena sulit pembuktiannya. Makanya hukum menggandeng ini sebagai penyertaan mutlak perlu. Pelakunya harus dua orang. Karena dari komunikasi dua orang inilah kita dapat kesimpulan bahwa mereka merencanakan satu tindak pidana. Jadi memang fase ini lebih jauh lagi dari percobaan. Bukan hanya persiapan saja, tapi perencanaan juga menjadi satu bentuk yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan pasal 132 kalau dikaitkan dengan perbuatan-perbuatan apa yang ada di dalam pasal 112 dan 114. Dari berjalannya sidang lanjutan dengan terdakwa Irjen Teddy Minahasa, kali ini kuasa hukum Teddy menguliti dakwaan jaksa penuntut umum yang disematkan terhadap kliennya kepada ahli hukum pidana yang dihadirkan jaksa penuntut umum, yakni Eva Anzani Zulfa. Diketahui sebelumnya, Teddy Minahasa didakwa oleh jaksa penuntut umum dengan pasal 114 ayat 2 subsidiar pasal 112 ayat 2 junto pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Menurut kuasa hukum Teddy Minahasa, terkhusus pada pasal tersebut dinilai tidak tepat, yang dimana hal tersebut khususnya melihat dari posisi kliennya yang menjabat sebagai anggota kepolisian. Kaitan dengan pasal 112 Undang-Undang Narkotik sama 140. 112 Undang-Undang Narkotik disebutkan seseorang atau misalnya swasta, begitu dia menguasai tanpa hak itu sudah kena 112. Setuju kan? Pasal 140. Kalau seorang aparat polisi melakukan penyitaan, tentu dia tidak kena 112. Karena masih sebatas menguasai. Sepanjang tidak melawan hukum. Sepanjang tidak melawan hukum. Ada dulu pertanyaannya, ya. Silakan lanjutkan dulu. Pertanyaan saya, harus dibedakan menguasai narkoba oleh oknum swasta bisa kena 112. Menguasai narkoba oleh oknum aparat pada awal penyidikan disita itu tidak melanggar apapun. Itu dulu, di awal dulu. Tadi saya katakan menguasai secara tidak melawan hukum. Ya, makanya saya bilang, kalau seorang aparat, karena ini pertanyaan saya nanti akibat berikutnya. Kalau 112, seorang swasta yang menguasai narkoba tanpa hak itu melanggar hukum. Itu yang kena 112. Pasal 140 disebutkan, kalau seorang aparat itu kemudian melanggar tata cara penyimpanan, tata cara pemusnahan, barulah kena 140. Setuju? Iya.